Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bilal Mustafa Faros dengan NPM 24140710002 dari kelas TB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT saya, yaitu tugas besar mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Tlaumbanua, STP MSc. Di sini saya akan mempresentasikan ada 6 materi, yaitu materi 1, motor bakar 4 tak, bensin dan diesel. Yang kedua ada motor bakar 2 tak. Yang ketiga ada sistem penyaluran bahan bakar, bensin, injeksi dan karburator. Terus ada diesel atau solar, ada Bosch pump dan common rail. Yang keempat itu ada sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Yang kelima itu ada sistem kelistrikan. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada sistem transmisi otomatis dan matic. Langsung aja sekarang kita mulai dari materi pertama, yaitu motor bakar 4 tak, bensin dan diesel. Yang pertama itu ada pendahuluan. Motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik melalui proses pembakaran di dalam ruang silinder. Jadi, motor bakar itu menyesuaikan dia dari energi mekanik melalui proses pembakaran itu masuknya bensin dan udara ke dalam ruang silinder, ruang bakar. Terus berdasarkan jenis bahan bakarnya, motor bakar terbagi menjadi 2 jenis, yaitu motor bensin, yaitu diesel, dan motor diesel. Kedua jenis mesin ini bekerja dengan sistem 4 langkah, yaitu 4 tak yang terdiri dari langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Nah, keempat langkah inilah yang menjadi dasar dari motor bakar 4 tak. Juga motor 4 tak menyelesaikan satu siklus kerja dalam 4 langkah piston, di mana setiap 2 putaran poros engkol menghasilkan satu kali langkah kerja. Jadi setiap 2 kali poros engkol itu bekerja, dia menghasilkan satu siklus kerja. Dalam 4 langkah piston itu dia menghasilkan satu langkah kerja dalam 4 kali langkah piston, di mana setiap kali 2 putaran poros engkol menghasilkan satu langkah kali kerja. Selanjutnya ada pada motor bensin, proses pembakaran dimulai saat piston bergerak turun dalam langkah hisap. Jadi saat piston TMA menuju TMB, piston bergerak turun dalam langkah hisap. Jadi proses pembakaran dimulai dari hal tersebut, sehingga campuran udara dan bensin masuk ke dalam silinder. Selanjutnya pada langkah kompresi, piston bergerak naik dan menekan campuran tersebut hingga padat. Jadi dari proses TMB ke TMA itu dia ada namanya langkah kompresi, yang mana piston bergerak naik dan menekan campuran tersebut hingga padat. Dan saat mencapai titik mati atas atau TMA, busi itu memercikan api untuk membakar campuran udara dan bensin, sehingga menghasilkan tekanan tinggi yang mendorong sistem turun dalam langkah usaha. Setelah itu, piston kembali naik dalam langkah buang untuk mengeluarkan sisa-sisa gasnya. Untuk mengeluarkan sisa gas hasil pembakaran melalui katup buang. Jadi saat piston itu narik atau langkah hisap, dia klep pembukanya itu membuka, dia memasukkan udara, dan ada juga campuran bensin dari, misalkan kalau dari karburator itu dia masuk bensin, kemudian kalau dari injeksi dia menyemprotkan langsung. Nah, pas sudah selesai pembakaran, sudah membakar, dia hasil pembakarannya itu dibuang melalui katup buang. Dia ujung-ujungnya dia ke dalam knalpot. Nah, biasanya di motor bakar ini, khususnya di mesin itu, pembakaran atau bensin itu terbakar, khususnya di motor 4 tak bensin. Nah, bensin itu terbakar itu enggak di dalam 100% pembakaran. Dia misalkan 100% piston tuh naik ke titik mati atas itu langsung terbakar, tidak, tetapi di 80% piston menuju titik atas atau titik busi itu dia sudah terbakar. Itu ciri-ciri pembakaran yang bagus atau bensinnya itu sesuai dengan kompresinya. Lanjut. Sekarang ada motor diesel.
motor diesel memiliki prinsip kerja yang hampir sama, tetapi bahan bakar dan sistem pembakarannya berbeda. Jadi, diesel itu tidak memakai yang namanya busi, melainkan dia menyesuaikan kompresinya, dan kompresinya kan tinggi. Pertama, pada langkah hisap, hanya udara yang masuk ke ruang silinder. Jadi pada langkah pertama itu hanya udara aja yang masuk ke ruang silinder. Kemudian langkah kompresi dilakukan hingga udara mencapai suhu tinggi akibat tekanan. Jadi di motor diesel itu dia mengandalkan sistem yang namanya udara, pengompresian udara yang sangat tinggi tekanannya. Jadi ketika piston mendekati titik mati atas, bahan bakar solar diinjeksikan langsung ke ruang bakar. Jadi solar terbakar karena suhu udara yang tinggi. Nah ini ya perbedaan dari yang namanya motor bakar 4 tak bensin. Solar terbakar karena suhu udara yang tinggi sehingga menghasilkan tenaga pada langkah usaha. Jadi piston kemudian naik lagi untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran pada langkah buang. Jadi seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian sekarang nih ada komponen motor 4 tak bensin. Pertama ini ada busi, kemudian camshaft, terus juga ada campuran bahan bakar, campuran udara dan bahan bakar masuk itu melalui katupnya ya. Di sini ada katup masuk ya. Di sini ini berisi campuran udara dan bahan bakar kemudian masuk. Terus juga ada ini ruang bakarnya, ini ruang silinder, kemudian ada silinder blok di sini, kemudian ada batang torak atau poros engkol di sini. Ada stang seher, nama umumnya stang seher. Kemudian di sininya ada poros engkol. Terus ininya nih crankshaft atau dia mesinnya lah istilahnya, atau casing mesinnya. Kemudian ada piston. Nah, yang di sini nih ini nanti ada di sistem pendinginan, nanti saya jelaskan di materi selanjutnya. Kemudian ada silinder head, ini ada head cylinder. Nah, selanjutnya ini ada katup buang. Nah, katup buang tadi untuk membuang hasil sisa pembakaran di sini ya. Kemudian ada valve spring gitu. Jadi sistemnya itu piston masuk ke atas kemudian narik. Nah, katup masuknya ini terbuka. Kemudian narik, kemudian di sini dibakar, presikan, kebakar, terus juga pistonnya turun lagi. Kemudian nembak lagi dia ke atas dan dibuang oleh katup di sini membuka. Jadi seperti itu ya. Lanjut. Nah, sekarang ada komponen motor bakar 4 tak diesel. Ini ya yang sudah saya bilang tadi ya. Ini kan motor diesel ini kan tidak memakai busi. Dia memakai injektor. Nah, nanti sistem pembakarannya, sistem penyaluran bahan bakar ada di materi selanjutnya. Saya jelaskan dulu yang di sini. Ada intake, saluran intake atau saluran masuk ya, intake valve. Saluran masuknya bahan bakar dan bensin sama saja sebenarnya. Bukan bensin nih, solar. Kemudian di sini ada piston, dan dari pistonnya sudah sama karena ya 4 tak. Terus ada link sini ya, di sini ada stang sehernya. Kemudian ada flywheel atau crankshaftnya di sini ada crankshaftnya, ada flywheelnya di sini. Kemudian ada tepet sama aja di sini. Terus ada gear cam assemble. Kemudian ini ada exhaust pipe, terus ada fan-nya, ada ketup buang. Sistem kerjanya tuh sama aja ya, sama persis seperti motor 4 tak bensin, sama persis. Dia mempunyai 4 langkah ya. Kita piston masuk, kemudian katup ini terbuka gitu, dia mengeluarkan udara dan solar. Nah, bedanya, ini maksud saya cuma udara yang masuk. Solar itu disemprotkan lewat injektor ini ya, injektor itu. Nah, kemudian ketika dia pistonnya turun atau langkah hisap, dia cuma masukin udaranya aja. Dan ketika dikompresikan ini sangat tinggi ya tekanan di dalam mesin diesel ini. Jadi dia memanfaatkan tidak perlu busi, dia memanfaatkan kompresi saja. Udah. Sekarang maksudnya kita lanjut ya, selanjutnya. Terus ini ada dari aspek perbandingan motor bensin dan juga diesel. Pertama itu dari aspek bahan bakar ya.
motor bensin itu ya menggunakan motor bensin atau bahan bakar bensin, terus juga ada motor diesel itu menggunakan solar. Nah, bensin juga ada banyak macamnya sebenarnya. Ada Pertalite itu yang paling murah, kemudian Pertamax, kemudian ada Pertamax Turbo, kemudian ada lagi untuk kompresinya tinggi atau motor-motor balap, yang motor-motor untuk semi balap itu ada yang namanya Aftur, bakar dengan kompresi yang tinggi ya. Nah, di sini solar juga nggak kalah juga. Dia sekarang ada yang namanya itu Pertamina Dex untuk diesel terkini atau mobil-mobil baru gitu yang membutuhkan bahan bakar bagus. Sekarang kan teknologi juga udah bagus sekarang, jadi ada juga namanya bahan bakar baru dari Pertamina Dex. Terus ada sistem pengapian. Nah, di sini ya. Sistem pengapian motor bensin itu adalah busi, tentu saja busi. Karena dia busi itu memercikan api kecil, bukan api, listrik kecil ya. Selanjutnya di sini ada motor diesel itu yang menggunakan kompresi udara panas. Jadi tekanannya sangat tinggi ya situ. Nah, ini ada rasio kompresi dari motor bensin. Motor bensin itu kecil rasio kompresinya, antara 8 sampai 12:1. Nah, motor-motor 8 dengan kompresi 8 ini itu motor-motor lama ya, seperti Supra Bapax. Nah, kata Pak Marel Supra Bapax. Terus juga ada Mio begitu. Ya, kompresi kecil. Nah, kalau kompresi 12:1 ini dia ini ada di motor-motor sekarang, motor-motor baru keluaran terbaru seperti NMAX, Vario, segala macamnya yang sudah tidak support menggunakan Pertalite tentu saja. Tapi banyak aja yang ngantri, tapi motor-motor bagus ngantri Pertalite. Nah, kemudian ada motor diesel ya. Nah, ini udah saya bilang. Motor diesel ini tekanannya itu atau kompresinya itu sangat tinggi dia. 14 sampai 22:1. Nah, itu tinggi banget itu. Setara kalau di motor mah ya kompresi segini, kompresi motor balap. Kemudian selanjutnya kita lanjut ke torsi. Nah, torsi motor bensin itu lebih kecil ya, karena ya tenaganya juga lebih kecil dibandingkan motor diesel. Nah, motor diesel ini lebih besar dia tekan kompresi torsinya. Kemudian dari suara juga lebih halus dia. Motor-motor biasa kan suaranya lebih halus dibandingkan dengan motor diesel ya, seperti Pajero tentunya yang mengesalkan karena suara mesinnya kasar dan juga berisik dan juga cumi-cumi darat kata mereka ya, lebih kasar. Kemudian ada efisiensi bahan bakar, tentunya lebih boros karena tekanan motor bensin kecil tentunya, jadi ya lebih boros istilahnya, apalagi yang memakai sistem pembakaran ini karburator, tentunya lebih boros. Kemudian nah, kalau motor diesel tuh lebih irit ya saja. Terus dari segi perawatan, nah, tetapi dari segi perawatan itu jelas lebih mudah menggunakan motor bensin karena simple. Kemudian kalau motor diesel itu lebih sulit ya, karena perawatannya juga ya gitu. Mulai dari komponennya susah dan juga mahal. Terus juga harga mesin. Nah, tentu saja kalau ini harga mesin lebih murah. Kalau motor diesel jelas lebih mahal. Kalau mesin diesel seperti mesin Dongfeng lagi. Mesin Dongfeng itu saja mesinnya doang itu berapa? 8 jutaan, kisaran 8 jutaan. Kalau motor-motor itu kan sudah dapat semua, tinggal jalan aja kalau motor bensin. Lanjut. Nah, ini sekarang ada kelebihan dan kekurangan motor 4 tak diesel dan bensin. Nah, itu motor bensin itu memiliki kelebihan berupa suara mesin yang halus, tentu saja ya, udah dijelaskan tadi. Akselerasinya cepat, terus bobot mesin yang ringan dan perawatan yang lebih mudah. Namun konsumsi bahan bakarnya itu lebih tinggi dan torsi yang dihasilkannya itu lebih kecil dibanding dengan motor diesel, sehingga kurang cocok untuk beban berat. Makanya untuk mobil-mobil bis, truk, fuso segala macamnya, dump truck itu nggak ada yang menggunakan motor bensin karena dia bobotnya juga besar, jadi harus torsi yang besar juga. Terus ada motor diesel memiliki keunggulan dalam efisiensi bahan bakar tentunya karena dia dikompresikan dengan tekanan yang tinggi. Kemudian torsi besar pada putaran rendah dan umur mesin yang panjang.
Terus kekurangannya itu adalah kekurangan dari diesel ini sendiri, ada suara yang lebih kasar atau bising. Karena harga mesinnya tuh lebih mahal juga, terus serta emisi gas buang yang lebih tinggi. Nah, nggak heran kalau mesin diesel baru awal dijalanin itu juga mengeluarkan asap hitam tebal lah. Jadi emisi gas buangnya itu lebih tinggi. Lanjut. Terus ada aplikasi motor 4 tak tuh, bensin dan diesel. Terus motor bensin itu banyak digunakan pada mobil penumpang tentunya, kayak angkot, angkutan umum atau mobil-mobil keluarga ya, mobil-mobil kecil, Avanza segala macam. Terus juga sepeda motor, terus mesin pemotong rumput juga ada yang menggunakan motor 4 tak. Terus juga ada generator kecil seperti ya di generator lah. Terus juga ada, sedangkan motor diesel digunakan pada ya tentunya yang sudah saya bilang tadi, truk, bus, kapal, alat berat dan generator besar. Itu semuanya tidak ada yang menggunakan motor bakar 4 tak. Jadi bensin diesel karena ya balik lagi torsinya yang besar. Terus secara termodinamika, motor bensin menggunakan siklus Otto, sementara motor diesel menggunakan siklus diesel. Perbedaan utamanya terletak pada cara pembakarannya, di mana motor bensin membakar campuran udara dan bahan bakar, sedangkan motor diesel membakar bahan bakar di udara panas hingga menghasilkan hasil kompresi. Lanjut, nih sekarang ada contoh perhitungan dasarnya. Sebuah motor bakar 4 tak digunakan pada traktor kecil untuk menggerakkan pompa air. Mesin memiliki satu silinder dengan kapasitas langkah yang belum diketahui. Diketahui, tekanan efektif rata-ratanya itu 7 bar. Putaran mesinnya itu 3000 rpm. RPM ini kepanjangannya rotation per menit. Dan daya indikasi yang dihasilkan itu 5,5 kW. Tentukan volume langkah mesin tersebut. Nah, kita jawab ya di sini. Rumusnya itu ada PI sama dengan P kali VS kali N dibagi 120. VS itu Pi dikali 120 dibagi P dikali N. VS sama dengan 5500 atau watt, ini diubah menjadi watt dulu, 5,5 kW dikali 120 per dibagi atau 700.000 dikali 300 sama dengan 0,000314 meter kubik atau 314 cm kubik. Jadi volume langkah mesin tersebut itu 314 cm kubik. Lanjut. Error aja. Bentar. Nah, lanjut ada kesimpulan. Kesimpulannya itu motor bakar 4 bak kerja dengan prinsip yang sama pada motor bensin dan diesel, namun berbeda pada cara pembakarannya saja. Pemilihan jenis motor bergantung pada kebutuhan tenaga, efisiensi bahan bakar, dan biaya operasional. Motor bensin lebih sesuai untuk kendaraan ringan dan cepat, seperti ya motor-motor konvensional, sedangkan motor diesel lebih cocok untuk kendaraan berat yang memerlukan torsi yang besar. Ya, mungkin sekian presentasi saya untuk materi motor bakar 4 tak. Sekarang kita akan melanjutkan ke motor bakar 2 tak. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi kedua dari tugas besar motor bakar traktor dan pertanian tuh. Ada motor bakar 2 tak bensin. Nah, ini materi keduanya, ini motor bakar 2 tak. Tadi kan 4 tak dan bensin dan diesel, sekarang 2 tak bensin. Pertama itu ada pendahuluan. Motor bakar 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah. Nah, ini perbedaannya dari 4 tak. 4 tak kan penyelesaian siklusnya itu dalam 4 langkah tadi. Nah, sedangkan 2 tak ini hanya 2 langkah saja untuk satu siklus pembakarannya. Piston atau dua langkah piston atau satu putaran poros engkol. Jadi mesin ini digunakan pada kendaraan ringan dan alat berukuran kecil karena konstruksinya sederhana, seperti ya mesin-mesin pemotong rumput itu rata-rata memakai 2 tak ya karena ringan dan simple gitu. Terus dan mampu menghasilkan tenaga besar dan dibandingkan kapasitas mesinnya. Jadi walaupun kapasitas mesinnya itu kecil tapi tenaganya besar. Pada motor 2 tak, proses hisap, kompresi, dan pembakaran dan pembuangan terjadi hampir bersamaan. Nah, ini simpelnya dari motor 2 tak.
Dia proses hisap, kompresi, pembakaran dan pembuangan itu terjadi hampir bersamaan, sehingga menghasilkan tenaga setiap satu putaran poros engkol. Nah, hal ini membuat motor 2 tak memiliki putaran mesin lebih cepat. Namun, nah ini kekurangannya. Konsumsi bahan bakarnya itu lebih boros dan gas buangnya itu lebih banyak dibanding motor 4 tak. Lanjut. Di sini ada prinsip kerja motor 2 tak, itu langkah hisap dan kompresi. Pada langkah hisap dan kompresi, piston bergerak naik dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Nah, dia piston dari titik mati bawah, TMB, ke TMA. Tuh. Saat piston naik itu volume ruang bakarnya itu mengecil sehingga campuran udara dan bahan bakar yang telah masuk ke dalam silinder mengalami penekanan atau kompresi. Nah, ini dari katup masuknya itu nggak cuma ini ya, kalau 2 tak nggak cuma bensin dan udara, tapi ada oli samping tentunya. Kalau motor 2 tak tuh ada oli sampingnya. Terus ada tekanan dan suhu itu meningkat hingga siap untuk dibakar. Terus pada waktu yang sama, gerakan naik piston menyebabkan ruang engkol di bawahnya menjadi hampa, sehingga campuran udara dan bahan bakar baru masuk dari karburator melalui lubang isap untuk disiapkan pada langkah berikutnya. Lanjut. Terus ada langkah usaha dan buang. Pada langkah usaha dan buang, busi memercikan api ketika piston mencapai titik mati atas. Nah, pas proses kompresi itu, busi itu memercikan api ketika piston mencapai titik mati atas, itu yang dikompresi. Nggak cuma bensin dan udara, tapi ada oli samping. Makanya di motor-motor 2 tak itu dia menghasilkan emisi yang tinggi, yaitu asap gitu ya, dia motornya ngasep. Nah, campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi itu terbakar dan menghasilkan tekanan yang tinggi yang mendorong piston itu turun. Sebenarnya sama, cuma dari langkahnya itu sama dengan 4 tak, tapi prinsip kerjanya itu berbeda. Prinsip kerjanya sama, tapi langkahnya itu berbeda. Kalau 4 tak kan 4 tak itu 4 siklus untuk 4 langkah untuk satu siklus pembakaran. Nah, kalau 2 tak ini cuma 2 ya, jadi lebih simpel. Terus ada gerakan turun piston ini menjadi tenaga utama yang memutar poros engkol. Nah, itu ya, pastinya ya, untuk terbakar dia gerakan yang turun itu turun, terus dia di poros engkol itu memutar, jadi siklusnya berulang. Nah, terus saat piston bergerak ke bawah, gas hasil pembakaran terdorong keluar melalui lubang buang, dan pada saat yang sama campuran baru dari ruang engkol naik ke ruang bakar melalui lubang bilas untuk menggantikan gas sisanya. Proses ini berlangsung terus menerus setiap satu putaran poros engkol, terus menerus ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ya. Ini ada komponen motor bakar 2 tak. Nah, perbedaan dengan 4 tak itu ya yang paling mencolok. Nah, motor 4 tak kan memakai klep ya atau katup. Nah, katup masuk untuk bahan bakarnya dan juga katup buang. Nah, ini nih nggak ada klep. Untuk di mesin 2 tak ini tidak memakai klep dia. Jadi yang pertama itu, ini kan ada lubang buang nih, ada lubang buangnya itu di kiri dah. Jadi saluran isap itu campuran udara, bensin dan oli 2 tak atau oli samping bercampur masuk ke poros engkol. Nah, saat ini naik ke atas, kan kalau 4 tak kan dari TMA ke TMB itu menghisap dia. Nah, kalau dari 2 tak itu TMB ke TMA dia. Jadi pas pistonnya itu mencapai titik mati atas, dia ada bensin ya. Ada bensin dan juga oli. Nah, masuk nih, dan juga tentunya udara ya, masuk bersamaan ke bawah. Kemudian nah, saat pistonnya ini turun, baru dia ada saluran transfer di sini. Nah, saluran transfer ini masuk. Nah, jadi pas pistonnya turun, dia nyemprot gitu bahan bakar, udara dan olinya itu. Terus kemudian naik lagi ke TMA lagi, kemudian dibakar terus dibuang ya, lubang buangnya itu. Nah, ini seperti ini nih. Ini hisap, naik turun, dibakar, kemudian dibuang. Nah, di beberapa motor ya, piston dari 2 tak itu dia nggak rata.
Jadi kayak ada selahan sedikit gitu. Jadi kan di sini kan ada saluran isapnya gitu. Kalau rata dia kadang nutupin gitu. Jadi kayak kalau misalkan di pas praktikum itu replika motor bakar dua tak itu pistonnya itu dia kayak ada apa namanya, kayak istilahnya kayak patah gitulah, tapi nggak semua sih. Ini dari mesin dua langkah ya. Di langkah pertama itu isap dan kompresi, nah, langsung di langkah pertama. Dan langkah kedua itu ada pembakaran dan buang tentunya. Terus selanjutnya kita lanjut ya. Selanjutnya, nah ini yang paling penting. Kenapa motor dua tak memerlukan oli samping? Nah, kita bahas. Motor dua tak perlu oli samping karena tidak punya tempat penyimpanan oli dia seperti motor 4 tak. Jadi kan kalau di motor 4 tak, oli itu kan disimpan di bawah dia. Ada tempat penyimpanan, tapi kalau dua tak tuh nggak punya dia. Jadi oli samping itu digunakan untuk melumasi bagian mesin yang bergerak seperti piston dan dinding silinder. Tuh. Di oli samping tuh sekalian dia melumasi, sekalian dia terbuang gitu. Terus juga oli ini dicampur dengan bensin atau disalurkan dari tangki kecil ke karburator. Terus dari karburator itu masuk dia bersamaan, nah, udara, bensin, olinya, oli sampingnya. Terus saat mesin hidup, campuran bensin dan oli itu masuk ke ruang bakar untuk melumasi bagian dalam lalu ikut terbakar. Nah, inilah yang nyebabin motor dua tak itu ngasep ya, bukan karena motor dua tak ngasep bukan karena apa? Sehernya kena atau ruang bakarnya silindernya baret-baret, bukan. Karena oli itu ikut terbakar setiap kali mesin menyala. Oli samping ini harus sering ditambah supaya mesin tidak cepat aus atau rusak. Kan. Nah, kenapa? Gitu. Ya karena kalau nggak isi terus-menerus, itu dia bisa menyebabkan rusak. Nah, di beberapa mesin ya seperti Ninja SS atau Ninja R atau Ninja RR, itu dia ada tempat oli sampingnya sendiri dia. Sedangkan di motor-motor lain seperti Air King, nah Air King tidak punya. Ada sebagian Air King yang tidak punya, ada juga yang punya. Terus juga ada WR ya, WR 125 itu. WR lagi, YZ 125 itu dia nggak punya oli, nggak punya tempat oli sampingnya. Jadi ditambah manual lah istilahnya. Nah, tapi kenapa gitu? Kenapa gitu gitu? Maksudnya kenapa gitu? Kenapa Kenapa apakah nggak perlu ganti oli lagi gitu? Kalau udah kan ini olinya langsung ke oli samping, lah nggak gitu. Motor dua tak juga punya gitu oli, tapi untuk melumasi di bagian transmisinya atau di gearbox. Nah, di bagian gearboxnya. Nah, di bagian gearbox juga harus terlumasi ya, karena kan komponennya juga besi semua di situ, besi. Setiap gesekan kan pasti menimbulkan ada gesekan gitu. Setiap proses pembakaran itu menimbulkan ada gesekan gitu di gearboxnya. Jadi harus terus dilumasi ya. Cuma ya itu dia nggak di pembakarannya gitu. Nih ada karakteristik motor bakar dua tak. Dan motor dua tak itu memiliki ciri khas yang berupa proses kerja yang cepat. Karena setiap satu putaran poros engkol itu menghasilkan satu langkah tenaga. Nah, proses hisap, kompresi, pembakaran, dan buang terjadi hampir bersamaan dalam dua langkah piston. Nah, mesin ini tidak memiliki katup nih, saya jelaskan tadi seperti motor dua tak tuh tidak memiliki katup dia atau klep, melainkan menggunakan lubang isap dan lubang buang untuk mengatur aliran udara dan bahan bakar dan oli, tentunya oli samping. Sistem pelumasannya itu memakai oli samping yang ikut terbakar bersamaan bahan bakar. Terus motor dua tak juga menghasilkan suara yang khas dengan putaran mesin tinggi serta emisi gas buang yang lebih banyak. Nah, nggak heran ya, motor-motor dua tak itu suaranya lebih bising ya, karena menghasilkan suara khas dia. Lanjut. Nah, sekarang ada kelebihan motor dua tak. Motor dua tak itu memiliki beberapa kelebihan, antara lain tenaga yang lebih besar untuk ukuran kecil, mesin kecil, karena setiap satu putaran poros engkol itu menghasilkan tenaga dia, jadi ya lebih cepat dia hasil pembakarannya. Terus konstruksinya juga itu sederhana dan bobotnya ringan, sehingga mudah dirawat dan diperbaiki. Motor ini juga memiliki respon putaran mesin yang cepat, sehingga untuk kendaraan ringan atau alat yang membutuhkan tenaga instan ya, seperti mesin pemotong rumput lah lebih simpel ya. Terus biaya pembuatan dan perawatannya itu lebih murah dibanding motor 4 tak karena jumlah komponennya juga lebih sedikit dia.
tidak mempunyai klep. Lanjut. Nah, sini ada kekurangannya. Kekurangan motor 2 tak. Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, motor 2 tak memiliki beberapa kekurangan, seperti konsumsi bahan bakar yang lebih boros ya, karena sebagian campuran bensin dan oli ikut terbuang bersama gas buang. Apalagi kan di motor-motor seperti Ninja SS, RR atau Ninja R itu kan ada yang namanya open keeps ya. Itu setiap ngegas itu ujung bahan bakar yang masuk itu jor-joran ya, nggak ada yang terkontrol. Terus gas buangnya itu lebih kotor juga dan berasap sehingga kurang ramah lingkungan. Suara mesinnya itu lebih bising dan umur komponen dalam mesinnya lebih pendek akibat gesekan yang tinggi. Nah, selain itu efisiensi pembakarannya lebih rendah dibanding motor 4 tak. Nah, ini perbandingan motor 2 tak dan motor 4 tak. Dari aspek jumlah langkah. Motor 2 tak cuma 2 langkah, sedangkan motor 4 tak 4 langkah. Sudah langkah tenaga, itu motor 2 tak lebih besar, motor 4 tak itu lebih kecil tenaganya. Nggak heran ya, di ajang-ajang balap itu drag race itu nggak ada yang nyamain misalkan dari segi motornya itu motor 2 tak dan 4 tak itu balap gitu, nggak ada. Yang pasti itu dengan misalkan motor 2 tak itu cc-nya 125 sedangkan motor 4 tak 125 jelas lebih unggul 2 tak jauh. Terus konsumsi bahan bakar, nah motor 2 tak ini juga lebih boros ya, makanya sangat boros dibilang. Terus juga motor 4 tak itu dia lebih irit. Terus dari sistem pelumasan itu ada campuran oli dan juga bensin. Nah, terus motor 4 tak tuh lebih oli terpisah dia. Itu yang jelaskan tadi, dia ada tempat penampungan olinya gitu. Dari aspek emisi gas buangnya itu lebih tinggi dan dari motor 2 tak dan motor 4 taknya itu lebih rendah. Lanjut. Nah, kesimpulan. Sebelum masuk kesimpulan ada baiknya contoh perhitungan dulu lah. Nah, ini perhitungannya, sebuah motor bakar 2 tak memiliki diameter silinder 60 mm. Langkah toraknya itu 58 mm, berputar 6000 rpm dan tekanan efektif rata-ratanya itu 6 bar. Hitung daya indikasi mesin tersebut. Rumusnya itu adalah Vs sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali L tuh, sama dengan Pi itu kan 3,14 dibagi 4 coba dikali ininya silindernya, diameter silindernya 60 mm, kita jadikan meter 0,06 terus dikali 0,058 mm ya, sama dengan 0,0001638 meter kubik. Terus dari Pi sama dengan Pi dikali Vs dikali N itu per 60 sama dengan P nya itu 600.000 atau RPM ya, 600 jadi 600.000 dikali 0,0016638 itu Vs nya ya udah dapat kan tadi. Terus dikali N ini RPM nya dikali 6000 terus dibagi 60 sama dengan 9,83 kW. Nah, kita lanjut ya ke kesimpulan. Motor 2 tak itu bekerja menghasilkan tenaga setiap satu putaran poros engkol sehingga memiliki tenaga yang besar dan putaran mesin tinggi. Mesin ini cocok digunakan pada alat atau kendaraan yang membutuhkan tenaga cepat dan bobot yang ringan. Meskipun efisiensinya rendah karena sebagian bahan bakar itu ikut terbuang bersama gas buang, motor 2 tak ini tetap banyak digunakan untuk keperluan praktis dan kebutuhan tenaga tinggi dalam waktu singkat. Sistemnya sederhana, perawatannya mudah, dan konstruksinya yang ringan menjadikan pilihan yang efektif untuk mesin kecil seperti sepeda motor, mesin potong rumput, dan atau gergaji mesin. Nah, tetapi yang sepeda motor ini sekarang sepertinya itu tidak keluar lagi ya, sudah dilarang karena emisi gas buangnya itu tinggi. Sudah tidak ada lagi produksi yang pabrikan motor yang produksi 2 tak gitu untuk diproduksikan massal sehari-hari, itu sudah jarang. Jadi motor-motor 2 tak ini sekarang udah terbilang langka. Nah, lanjut, thank you ya. Sekian ya presentasi dari saya dengan materi motor bakar 2 tak ini. Selanjutnya kita akan membahas ya tentunya sistem penyaluran bahan bakar. Kita lanjut aja ya. Terima kasih.
Nah, kita lanjut sekarang ke sistem penyaluran bahan bakar bensin untuk karburator dan injeksi, kemudian ada diesel atau solar, untuk common rail dan bos pump. Lanjut. Nah, pertama-tama pendahuluan dulu. Penyaluran bahan bakar adalah sistem yang mengatur jumlah dan waktu pemasukan bahan bakar ke ruang bakar agar campurannya sesuai dengan kebutuhan mesin. Nah, ini untuk penyaluran bahan bakar itu dia di karburator ya. Dia nggak cuma masuknya ini, nggak cuma bensin yang masuk, tapi juga ada udara yang masuk ya. Dan sistem ini juga sangat penting untuk menentukan efisiensi tenaga dan emisi gas buang dari kendaraan. Jenis sistem penyaluran bahan bakar dibedakan menjadi 4. Pertama itu bensin, yaitu karburator dan injeksi. Kemudian ada diesel, ada bos pump, dan diesel sistem common rail. Yang pertama-tama akan saya jelaskan itu ada sistem bensin, karburator dan injeksi. Sistem karburator bekerja secara mekanis dengan memanfaatkan kevakuman yang terjadi akibat gerakan piston. Nah, ini ya paling penting. Saat piston bergerak turun, udara itu masuk melalui venturi karburator. Jadi yang menghisap udara itu adalah piston dengan langkah hisap tuh pas pistonnya masuk turun ke bawah ke titik mati bawah TMB. Terus pas turun itu menciptakan kevakuman yang menarik bensin dari mangkuk pelampung. Nah, di karburator itu nggak langsung gitu, misalkan dari tank ini ya, tank bensin itu nggak langsung. Jadi masuk ke karburator juga ada penyimpanan kecilnya. Jadi kalau misalkan motor kehabisan bensin gitu, udah merah, masih bisa tetap jalan karena bensinnya itu disimpan di tempat vakum di mangkuk pelampung dari karburator itu ada sedikit gitu. Tapi ya nggak lama. Udara dan bensin kemudian bercampur membentuk kabut halus yang dialirkan ke ruang bakar untuk dibakar oleh busi. Nah, sistem ini banyak digunakan pada kendaraan lama mesin kecil karena konstruksinya sederhana dan mudah diperbaiki. Karbu itu ya sekarang untuk mesin-mesin baru ya, untuk motor-motor baru itu udah nggak keluar lagi karbu, kecuali di motor-motor lama seperti Mio, Supra itu masih pakai ya. Terus yang ada 2 tak tuh yang ada Ninja ini, terus ada King ya, YZ gitu. YZ lagi Pos One ya, Pis Air itu masuk ke masih masuk ke karburator. Meskipun demikian, campuran udara dan bahan bakar yang dihasilkan kurang presisi, menyebabkan konsumsi bahan bakarnya lebih boros dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Walaupun dia mudah, konstruksinya mudah, tapi penyemprotan bahan bakar itu nggak presisi dan menyebabkan konsumsi bahan bakarnya lebih boros, emisi gas buangnya lebih tinggi. Lanjut, ada ini contoh bagian-bagian karburator. Nah, pertama itu nih ada tutup pegas, terus ada stationer setting. Nah, ini untuk nyeting udara masuknya itu ya, udara masuk atau ini bensin masuknya. Nah, di sini outernya. Ini juga buat ngatur gas itu, kalau dia kencang dia gasnya juga kencang, kalau lambat diputer kecil gasnya juga kecil. Ada jalur BBM di sini. Ada spire BBM, spire-nya. Terus ada lubang buang ya. Di sini nih, di bawah sini nih aturan ada ini tadi ini. Ada mangkuk pelampung ya. Ada mangkuk pelampung di sini, aturan penampung bensin ya. Ini nih mangkuk penampung bensin. Jadi turun ke bawah ya. Di sini. Terus ada skep ya. Sini. Ada pengatur udara juga yang udara masuk. Kita lanjut ke sistem bensin injeksi. Ini sistem yang kedua ya. Sistem injeksi bensin menggunakan pompa bahan bakar bertekanan dan injektor untuk menyemprotkan bensin langsung ke ruang bakar atau saluran masuk. Jadi sistem injeksi bensin ini menggunakan pompa bahan bakar ya, tekanan dan injektor untuk masuk ke ruang bakar. Nah,
Proses penyemprotannya itu dikontrol secara elektronik oleh ECU, Electrical Control Unit. Berbeda dengan karbu itu nggak ada yang kontrol, makanya penyemprotan bahan bakarnya itu deres dia, jadi tidak terkontrol. Kalau ECU itu berdasarkan data dari berbagai sensor seperti sensor tekanan udara, sensor suhu, sensor oksigen, dan sensor posisi throttle body. Nah, di dalam ECU ini ada juga yang mengatur sensornya itu ada yang namanya Arduino ya. Ada Arduino juga dalam ECU. Dengan kontrol yang presisi, pembakaran menjadi lebih efisien, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan emisi gas buang yang lebih rendah. Mesin juga menghasilkan tenaga yang lebih stabil dan responsif ya. Kelemahannya nih, ada kelemahannya juga. Sistem injeksi ini memerlukan biaya perawatan lebih tinggi serta membutuhkan peralatan diagnostik untuk mendeteksi kerusakan. Jadi pas injeksi ini rusak gitu, jadi ribet dia. Terus juga injeksinya juga mahal ya, kayak karbu itu. Karbu bisa lah diatur-atur di setting-setting gitu. Kalau injeksi ini ya namanya juga kontrol elektrik, dia harus pakai ini juga, peralatan yang mendukung juga. Ini ada contoh injeksi ya. Ini ada klep-klep injeksi di sini. Ya, di sini nih dia tempat penyemprotannya. Kabut-kabut begitu. Lihat. Nih. Sekarang kita masuk ke perbandingan sistem injeksi dan karbu. Sini. Dari aspek jenis bahan bakar nih. Sistem injeksi itu bensin dan sistem karbu sama. Sini bensin. Kontrol bahan bakar itu elektronik ya tadi ya. Kalau injeksi itu memakai ECU ya, Electrical Control Unit, yang di dalamnya itu ada Arduino yang mengontrol itu. Juga ada banyak sensor juga. Terus ada kontrol bahan bakar itu yang ada sistem karbu itu mekanis ya. Terus dari aspek tekanan bahan bakar, sistem injeksi ini tekanannya menengah ya. Terus kalau sistem karbu ini rendah dia. Terus dari efisiensi bahan bakar, sistem injeksi ini tinggi, sedangkan sistem karburator tadi ini rendah kan, karena sistem karbu itu tidak dikontrol oleh elektrik ya, jadi mekanis dikontrol, jadi menghasilkan efisiensi bahan bakar itu yang tinggi. Terus ada emisi gas buang. Nah, untuk diinjeksi ya, emisi gas buang itu rendah ya, karena dikontrol tadi oleh ECU tadi. Nah, ECU ini sangat berperan penting untuk injeksi. Terus juga ada sistem karburator tinggi. Sistem injeksi ini biasanya ada di motor-motor baru seperti motor Beat, Aerox, sekarang NMAX dan segala macamnya. Nah, kalau sistem karbu ya tadi ya, lama dia, motor-motor lama, keluaran 2012 ke bawah. Nah, sekarang kita masuk ke sistem diesel atau solar, itu ada common rail dan Bosch pump. Lanjut. Nah, sistem diesel sama itu common rail. Nah, sistem common rail ini adalah pengembangan modern dari sistem injeksi pada diesel. Nah, kalau di bensin kan pengembangan modernnya itu injeksi ya. Nah, kalau di diesel itu common rail ya. Sistem ini menggunakan pompa tekanan tinggi yang menyalurkan solar ke pipa bersama yang disebut common rail. Itu menggunakan pompa tekanan dia common rail yang menyalurkan solar ke pipa bersama yang disebut common rail. Nah, tekanan bahan bakar dalam rel ini dijaga tetap tinggi dan stabil lalu disalurkan ke semua injektor. ECU mengatur waktu dan lama penyemprotan bahan bakar secara elektronik berdasarkan kondisi mesin. Hasilnya, pembakaran lebih sempurna, tenaga lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan emisi gas buang lebih rendah. Mesin diesel common rail juga bekerja lebih halus dan efisien. Namun, sistem ini lebih kompleks dan membutuhkan bahan bakar berkualitas baik agar tidak cepat rusak. Nah, biasanya ada pada mobil-mobil baru ya tentunya, seperti Pajero dan Innova Reborn segala macamnya yang menggunakan Pertamina Dex. Nah, ini dia contoh sistem common rail kan. Ini penyemprotan juga nggak bersamaan ya, misalkan nih dari sistemnya masuk ke injektor, dia nggak nyemprot bersamaan nggak, tapi dia bertahap deh. Misalkan ini yang CR 1, CR 2, CR 3, CR 4 tuh dia berkala gitu penyemprotannya, satu-satu itu nggak bersamaan. Nah, sekarang kita masuk ke sistem diesel Bosch pump. Sistem Bosch pump merupakan sistem injeksi konvensional pada mesin diesel yang bekerja secara mekanis. Nah, tentunya sama seperti karburator. Ini nih sistem Bosch pump ini ada pada jenis diesel lama gitu, mobil-mobil lama. Seperti
apa ya, mobil dump truck yang lama itu, Hino lama. Terus pompa injeksi menghasilkan tekanan tinggi untuk menyalurkan solar ke setiap injektor sesuai urutan silinder. Waktu dan jumlah bahan bakar yang disalurkan diatur oleh mekanisme plunger di dalam pompa. Jadi diatur oleh mekanisme plunger. Sistem ini kuat, tahan lama, dan cocok diatur oleh mekanisme plunger di dalam pompa. Sistem ini kuat, tahan lama, dan cocok digunakan pada kendaraan besar seperti truk, bus, dan traktor. Itu biasanya yang masih menggunakan bus pump. Namun karena bekerja sekarang secara mekanis, pembakarannya kurang efisien dan menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Balik lagi tadi ke karbu, menggunakan sistem mekanis, jadi ya bekerja menghasilkan emisi gas buang yang tinggi. Mesin diesel dengan bus pump juga cenderung lebih bising dan bergetar ya, karena tekanan juga tinggi. Nah, ini dia contoh dari sistem bus pump ya. Lanjut. Nah, ini selanjutnya kita ada perbandingan sistem common rail dan bus pump. Dari perbandingan sistem penyaluran bakar dari aspek jenis bahan bakar. Nah, dari common rail sama dengan solar, tapi solar yang dibutuhkan solar yang bagus seperti ya Pertamina Dex, Pertadex gitu. Terus jika bus pump itu ya biasa, solar biasa yang 7.000-an itu sekarang per liter sih bisa. Terus itu kontrol bahan bakarnya menggunakan elektronik gitu, memakai ECU tadi. Untuk bus pump itu mekanis. Nah, untuk tekanan bahan bakar, nah di common rail ini sangat tinggi dia tekanannya dia. Sedangkan di bus pump itu ya tinggi, tapi masih tinggian dari common rail. Terus efisiensi bahan bakarnya itu di common rail itu sangat tinggi, sedangkan di bus pump itu sedang dia efisiensinya. Terus emisi gas buangnya, nah ini keunggulan dari common rail itu sendiri. Emisi gas buangnya itu lebih rendah ketimbang dari bus pump. Yuk, kita masuk ke kesimpulannya. Sistem penyaluran bahan bakar berperan penting dalam menentukan performa dan efisiensi mesin. Karburator sederhana dan murah tetapi boros bahan bakar. Sistem injeksi bensin memberikan pembakaran lebih presisi dan bersih, tetapi dia lebih mahal. Bus pump cocok untuk mesin besar dan tahan lama. Sedangkan seperti bus itu cocok menggunakan bus pump. Sedangkan common rail memberikan tenaga yang lebih besar, efisiensi tinggi, dan emisi lebih rendah. Pemilihan sistem penyaluran bahan bakar bergantung pada kebutuhan tenaga, efisiensi, dan tingkat teknologi kendaraan yang digunakan. Nah, kita masuk ke contoh perhitungan dasar dari karburator nih. Pertama, jika mesin 4 tak 4 langkah berputar sebanyak 3000 rpm dan menghabiskan 30 mili bensin per menit. Nah, pertanyaannya, berapa konsumsi bahan bakar per tenaga mesin jika dayanya itu 8 HP horsepower? Jawabnya 30 mili dibagi 8 horsepower sama dengan 3,70 mili per HP per menit. Artinya setiap tenaga 1 horsepower itu membutuhkan 3,75 mili bensin per menit. Yuk, kita ke contoh perhitungan dasar injeksi. Pertanyaannya tuh, sebuah mesin 4 silinder dengan 3000 rpm dan debit injeksinya 3 mg per injeksi. Berapa total bahan bakar yang disemprotkan per menit? Jawab 3000 dibagi 2 dikali 4 dengan 6000 injeksi per menit sama dengan 6000 dikali 3 mg debit per injeksinya sama dengan 18 gram sama dengan 24 mili bensin per menit. Jadi total bahan bakar yang disemprotkan per menit itu adalah 24 mili jika 3000 rpm dan debit injeksinya itu 3 mg per injeksi. Lanjut, sekarang kita masuk ke diesel ya, contoh perhitungan dasar bus pump. Mesin diesel 4 silinder berputar 2000 rpm dengan debit 8 mg per injeksi. Berapa total bahan bakar yang dilakukan per menit? Wah, 2000 dibagi 2 dikali 4 sama dengan 4000 injeksi per menit. Ini sama dengan rumus yang tadi ya. 4000 ya, dikali 8 mg sama 32 gram sama dengan 38 mili solar per menit. Jadi total bahan bakar yang disalurkan per menit itu 38 mili. Yuk. Nah, ini ke contoh perhitungan terakhir yaitu mesin common rail ya, mesin diesel common rail. Mesin diesel common rail 4 silinder berputar 2000 rpm dengan debit 10 mg per injeksi.
berapa berapa bahan bakar disemprotkan per menit, berapa mili bahan bakar disemprotkan per menit. Jawabnya itu 2000 dibagi 2 dikali 4 sama dengan 4000 injeksi per menit, itu sama dengan 4000 dikali 10 mg itu sama dengan 40 gram, sama dengan 47 mili solar per menit. Jadi bahan bakar disemprotkan per menit itu adalah 47 mili. Mungkin sekian presentasi penyaluran bahan bakar bensin, karburator injeksi, dan diesel Bospam ke mineral dari saya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang keempat ya. Sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Ya. Sini ada pendahuluan. Sistem pelumasan dan sistem pendinginan merupakan dua bagian penting dalam motor bakar yang kerja saling mendukung. Nah, sistem pelumasan ini tuh berfungsi mengurangi gesekan antar komponen mesin agar tidak cepat aus. Kan di dalam mesin itu kan isinya full ya, atau apa namanya, besi-besi semua. Jadi pasti selalu ada gesekan, dan gesekan itu menimbulkan adanya residu-residu gitu. Nah, jadi untuk mengurangi gesekan tersebut, maka diperlukan yang namanya sistem pelumasan. Sedangkan sistem pendinginan itu menjaga suhu mesin tetap ideal saat proses pembakaran berlangsung. Jadi di dalam sistem pembakaran kan panas. Jadi di sistem motor bakar ini tuh sangat diperlukan untuk sistem pendingin tersebut. Tanpa kedua sistem ini, mesin akan cepat panas, kehilangan tenaga, dan umur pakainya itu menjadi pendek. Lanjut. Nah, pertama-tama kita mulai dari sistem pelumasan. Sistem pelumasan itu adalah sistem yang bertugas menyalurkan oli ke seluruh bagian mesin yang saling bergesekan. Nah, oli di ini nih nggak cuma ada di mesin ya, tetapi seperti di gearbox itu tempatnya gear, terus juga kalau di motor matic itu ada di oli gardan ya, tempat CVT itu. Oli atau pelumas berfungsi membentuk lapisan tipis antara permukaan logam agar gesekan berkurang. Nah ini samalah pas di dalam mesin itu di ruang bakar bagian piston. Nah, ring piston itu kan langsung ini ya bergesekan ya ke dinding silinder ya. Pastinya akan menimbulkan gesekan. Nah, di situ oli itu berfungsi untuk mengurangi gesekan tersebut. Selain itu, oli juga berperan sebagai pendingin tambahan, pembersih dan pelindung dari karat. Nah, oli ini nggak cuma berfungsi sebagai pelumas juga, tetapi berfungsi juga sebagai pendingin dia. Terus sistem pelumasan itu dirancang agar aliran oli tetap lancar pada setiap kondisi mesin. Nah, baik saat start, dingin, maupun ketika mesin bekerja dengan beban tinggi. Nah, ini selanjutnya itu ada fungsi dari sistem pelumasan. Yang pertama itu mengurangi gesekan antar komponen seperti piston, silinder, dan porsengkol. Nah, tentunya ya untuk di ruang bakar itu pasti melumasi piston, silinder, dan porsengkol. Terus ada mendingin. Yang kedua itu ada mendinginkan bagian mesin dengan membawa panas dari ruang bakar ke bak oli. Nah itu. Nah kan oli itu kan naik ya ke piston itu ya pada motor bakar patak. Otomatis kan adanya gesekan itu kan menimbulkan panas ke olinya ya, ada perpindahan panas ke bagian olinya gitu. Jadi untuk itu olinya tuh terus berputar gitu, terus dari ininya balik lagi dari proses pembakaran tuh balik lagi ke ruang olinya, jadi didinginkan lah oleh sistem pendingin gitu. Nah, terus juga ya ada yang keempat itu ada melindungi logam dari karat dan korosi tentunya, karena oli juga berperan sebagai hal tersebut. Terus yang kelima itu ada menutup celah kecil antara piston dan silinder agar tidak kompresi tidak bocor. Nah ini tadi ya, di tempat ring piston itu pasti ada saluran oli di situ. Terus yang keenam itu menjaga
menjaga kerja mesin tetap halus dan efisien. Nah, kalau misalkan olinya habis gitu di ruang pembakaran gitu di mesin, itu juga bisa menghambat laju pembakaran. Terus juga ada meningkatkan kerusakan gitu, menimbulkan kerusakan jika oli itu habis atau tidak diganti ya. Karena di dinding silinder kan pasti ada gesekan. Di situ terjadilah yang namanya baret-baret yang kemudian menyebabkan oli tersebut itu bocor ke ruang bakar sehingga oli tersebut itu ikut terbakar. Nah, menjadikan mesin itu ngasep ya, keluar asap. Sangat penting untuk mengganti oli itu setiap 1 bulan sekali atau di berbagai ketentuan motor itu sekitar 2000 km ya diganti. Terus ada di sini sekarang ada komponen sistem pelumasan. Nah, komponen sistem pelumasan yang pertama itu ada bak oli yaitu oil pan, itu tempat penampungan oli itu di bagian bawah mesin. Nah, ini nih hanya berlaku untuk motor 4 tak ya, yang 2 tak kan nggak ada dia penampungan olinya. Terus yang kedua itu ada namanya pompa oli atau oil pump sini. Hilang mulu. Nah, ini ya, tadi kan ada pompa oli atau oil pump. Itu dia berfungsi mengalirkan oli ke seluruh saluran pelumasan. Nah, yang ketiga itu ada saringan oli. Nah, ini penting juga nih. Saringan oli atau oil filter itu menyaring kotoran agar tidak ikut bersirkulasi. Kan pertama itu pompa oli itu dipompa dari dari oil pan, dipompa, kemudian pertama nggak langsung masuk ke gearbox atau ke pelumasan sistem bakaran, nggak. Pertama itu disaring dulu ya, pastikan ada ada kotoran-kotoran yang nyangkut gitu. Nah, disinilah fungsi dari oil filter itu sendiri. Yang keempat itu ada katup pengatur tekanan. Nah, ini nih berfungsi untuk menjaga tekanan oli itu tetap stabil ya. Terus yang kelima itu ada pendingin oli atau oil cooler ya. Terus itu berfungsi menurunkan suhu oli tadi agar tidak terlalu panas. Tadi kan untuk masukkan untuk melumasi itu kan pasti ada gesekan ya. Gesekan juga menimbulkan panas. Nah, kemudian ini dia oil cooler, ini dia yang berfungsi untuk menurunkan suhu oli itu. Nah, yang terakhir itu ada saluran oli, itu ada oil passage. Ini berfungsi untuk jalur tempat oli mengalir ke bagian mesin. Nah, terus lanjut. Nah, ini dia ada selanjutnya itu ada kualitas dari oli pelumas ya. Oli yang digunakan dalam sistem pelumasan itu harus memiliki sifat tertentu agar dapat bekerja dengan baik. Nah, jika semisal di motor-motor standar ya, di motor-motor standar itu cukuplah menggunakan oli-oli pabrikan biasa. Tapi untuk motor-motor balap itu atau motor-motor yang sudah di bore up itu disarankan itu lebih baik untuk menggunakan oli yang berkualitas, yaitu oli-oli sintetis itu ya, sintetis. Dan oli itu harus mempunyai viskositas yang sesuai, yaitu tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Nah, jika terlalu kental itu akan menghambat kerja dari mesin tersebut, dan terlalu encer malah olinya itu nggak naik, dia tetap aja di ruang ini karena dia ya terlalu encer, tidak bisa mengumasi dengan baik gitu. Oli yang baik itu juga tahan terhadap suhu tinggi agar tidak cepat menguap. Nah, ini penting juga. Kadang oli-oli yang jelek itu baru dipakai setengah bulan itu sudah menguap, dia itu sudah jadi vampir oli, itu sudah habis olinya. Terus juga ada serta memiliki kemampuan melindungi logam dari karat. Nah, ini sangat penting nih fungsinya karena ya rawan pembakaran, rawan berkarat. Selain itu, oli harus mampu menjaga kebersihan mesin dengan membawa partikel kotoran menuju saringan oli. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Sangat penting karena dia bisa menyaring gitu menyaring saluran oli itu agar tidak membawa kotoran-kotoran gitu masuk ke ruang bakar. Nah, kualitas oli biasanya ditentukan berdasarkan standar SAE, yaitu
Society of Automotive Engineers, dan API atau American Petroleum Institute. Lanjut. Nah, sekarang ada perawatan dari sistem pelumas. Ya, saya bilang tadi ya, perawatan sistem pelumas penting untuk menjaga kinerja mesin. Oli harus diganti secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan, biasanya setiap 2.000 sampai 5.000 km, tergantung jenis kendaraan. Nah, tergantung jenis kendaraan. Jika misalkan sekarang kan udah ada ini ya, orang dipakai setiap hari gitu, apalagi dipakai-pakai oleh ojol dan semacamnya, itu pastikan pakai jauh terus. Nah, nggak mungkin dia harus nunggu 5.000 km dulu karena dipakai terus-terusan. Jadi sistem oli itu dia dipakai terus-terusan untuk melumasi bagian-bagian mesin. Jadi disarankan lah untuk mengganti itu ya 2.000 lah, maksimal 2.000 km ini. Nah, pemeriksaan rutin tekanan oli dan kondisi pompa penting untuk mencegah kerusakan. Nah, ini juga. Terus penggunaan oli yang sesuai spesifikasi SAE dan API sangat mempengaruhi umur mesin dan efisiensi kerja. Nah, dikecualikan ini ya, 2.000 sampai 5.000 km itu dikecualikan oleh motor-motor balap, motor-motor yang sudah bor-upan gitu, mesinnya sudah di up spec. Nah, itu biasanya mereka itu nggak sampai 800 kilo sudah diganti, karena dari mesinnya juga sudah tidak sesuai standar pabrik gitu, sudah dioprek. Nah, sekarang kita akan masuk ke sistem pendingin. Nah, sistem pendinginan. Sistem pendinginan adalah sistem yang berfungsi menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil selama proses pembakaran. Nah, saat motor bekerja, sebagian besar energi dari bahan bakar diubah menjadi panas. Nah, jika panas ini tidak dikendalikan, suhu mesin bisa naik berlebihan dan menyebabkan komponen logam memuai, aus, atau rusak permanen. Nah, jika sirkulasi udara dari sistem pendinginan itu tidak baik, menyebabkan sistem di motor bakar itu dia mengalami overheat ya, karena tidak ada sistem pendingin gitu. Terus sistem pendingin ini memastikan mesin tidak terlalu panas saat beban tinggi dan tidak terlalu dingin saat mesin baru dihidupkan. Nah, tidak terlalu dingin saat mesin dihidupkan. Nah, ini maksudnya kalau dia mesin terlalu dingin atau tidak bisa di ini ya, dia susah untuk nyala ya pastinya. Terus selanjutnya itu ada tujuan sistem pendingin. Tujuan sistem pendingin ini adalah menjaga suhu mesin tetap berada dalam kisaran ideal antara 80 sampai 90 derajat. Nah, maksud 80 sampai 90 derajat ini ketika misalkan di radiator ya. Radiator itu kan ada termostatnya. Termostat itu dia membuka atau untuk menurunkan coolant-nya sendiri, air radiatornya sendiri pada suhu mesin itu 80 derajat. Nah, suhu mesin ini dibaca oleh ECU ya, Electrical Control Unit, yang di dalamnya itu ada Arduino. Nah, suhu ini tuh dianggap paling efisien untuk pembakaran bahan bakar. Makanya di Arduino itu, di ECU itu dia diprogram untuk di suhu 80 sampai 90 derajat ini untuk dia membuka termostatnya. Nah, kemudian menyalurkanlah coolant itu ke seluruh bagian mesin untuk mendinginkannya. Nah, pendinginan juga berfungsi mencegah overheat yang bisa menyebabkan piston macet, gasket bocor, atau kepala silinder retak. Nah, ini nih bahasa simpelnya itu ngejam ya biasanya motornya. Entah itu tiba-tiba ngerem sendiri atau tiba-tiba mati, entah itu ngancing dia mesinnya. Nah, selain itu, sistem pendinginan membantu menjaga viskositas oli itu agar tetap sesuai, sehingga pelumasan tetap optimal dan efisiensi mesin meningkat. Lanjut. Nah, sekarang kita beralih ke jenis-jenis sistem pendinginan. Nah, sistem pendinginan sendiri itu umumnya itu yang paling umum, yang paling banyak diketahui itu ada dua, sistem pendingin udara dan sistem pendingin air. Nah, yang jarang orang ketahui itu ada tiga sebenarnya. Yang ketiga itu ada sistem pendinginan menggunakan oli. Kita lanjut dulu. Sistem pendinginan udara. Pendinginan udara menggunakan udara luar sebagai media untuk menyerap panas dari mesin. Nah, jadi sistem pendinginan udara ini dia menyerap udara dari luar gitu ke mesinnya sendiri. Nah, sistem pendingin udara ini tuh sudah jarang sekarang dipakai karena sudah ketinggalan zaman ya. Masuk ke paling ke motor-motor yang lama lah masih memakai sistem ini. Terus,
Sistem pendinginan udara itu permukaan silinder dan kepala silindernya dibuat bersirip, nah agar luas bidang pendinginan bertambah. Nah, ini berfungsi agar angin yang masuk ke mesin itu dia apa terbagi menjadi terbagi menjadi merata gitu, masuk semuanya. Jadi sistem pendinginan tuh semuanya kan kena gitu. Jadi kalau nggak dibuat sirip kan dia monoton gitu, yang depan-depannya aja nggak bisa tersalur ke belakang-belakang mesinnya itu. Nah, udara mengalir melalui sirip tersebut, baik karena gerakan kendaraan atau bantuan kipas. Nah ini ya. Nah di motor-motor matic itu kan ada ya kipasnya, itu menjadi membantu juga itu. Walaupun ya nggak terlalu banyak tapi tetap membantu ya. Sistem ini banyak digunakan pada motor kecil, sepeda motor, dan mesin pertanian portable karena ringan dan tidak memerlukan cairan pendingin. Nah, radiator itu kan ini dia ribet ya, gede juga, terus banyak juga komponennya. Terus kekurangannya itu pendinginan tidak merata dan kurang efektif untuk mesin besar atau bekerja dalam waktu yang lama. Nah, untuk motor-motor yang lama ya, untuk dibawa di perkotaan itu sangat tidak disarankan. Karena kan di perkotaan kan macet, jadi tidak ada sistem sirkulasi udara dari sistem pendinginan udara ini. Jadi ya makanya dibuatlah sistem pendingin radiator. Lanjut, nah sekarang kita masuk ke sistem pendinginan cairan. Sistem pendingin cairan menggunakan air atau cairan radiator coolant sebagai media pengantar panas. Nah, coolant ini bukan air biasa ya, tapi air dengan titik didih yang tinggi. Nah, beda dengan air biasa. Air biasa kan titik didihnya itu 100 derajat. Nah, tapi kalau coolant itu titik didihnya tinggi dia. Terus cairan bersirkulasi melalui saluran di blok mesin dan kepala silinder untuk menyerap panas dari ruang bakar. Nah, lalu dialirkan lagi ke radiator untuk didinginkan. Nah, ketika suhu itu masuk ke 80 derajat, kemudian langsung dialirkan lagi ke ruang bakar. Begitu seterusnya. Sistem ini lebih stabil dan efektif menjaga suhu mesin, terutama pada kendaraan besar seperti mobil, traktor. Nah, dan kelemahannya itu memerlukan lebih banyak komponen dan perawatan lebih rumit dibanding pendingin udara. Nah, ini dia ada komponen utama coolant. Nah, radiator ini berfungsi sebagai penukar panas saat antara cairan pendingin dan udara dari luar. Nah, ini juga tempat ininya ya, tempat tangkinya gitu ya. Tangki penampung airnya juga. Terus ada pompa air. Nah, water pump nih mengalirkan cairan pendingin dari radiator ke blok silinder dan kembali lagi gitu seterusnya. Nah, termostat. Nah, ini mengatur sirkulasi air agar mesin cepat mencapai suhu kerja. Ini tadi termostat tadi ya, fungsinya yang sudah saya jelaskan tadi. Terus ada kipas pendingin cooling fan, membantu percepat pelepasan panas dari radiator terutama saat kendaraan diam. Nah, di saat air radiator itu sudah mendinginkan area bagian mesin, kan dia balik lagi itu ke radiatornya. Kemudian di radiator tuh ada namanya kipas kecil. Nah, itu berfungsi untuk mendinginkan airnya tersebut. Terus selanjutnya itu ada tutup radiator. Nah, tutup radiator ini bukan sembarangan ya, bukan cuma buat gaya-gayaan atau apa, tapi berfungsi menjaga tekanan sistem agar cairan tidak cepat mendidih. Terus ada tangki ekspansi, ini menampung kelebihan cairan pendingin saat suhu tinggi. Terus ada saluran air nih, ada water jacket. Jalur tempat cairan pendingin mengalir di sekitar silinder dan kepala silinder. Nah, ada prinsip kerja sistem pendinginan cairan dan udara. Pada sistem pendingin udara, panas dari silinder itu dibuang langsung ke udara melalui sirip pendingin. Nah, ini yang saya maksud tadi ya. Sedangkan pada sistem pendingin cairan, panas diserap oleh cairan pendingin yang bersirkulasi di dalam saluran air di sekitar silinder dan kepala silinder. Udara atau cairan yang mengalir ini berfungsi membawa panas keluar dari mesin. Udara mengalir karena pergerakan kendaraan atau bantuan kipas. Sementara pada sistem cairan, pompa air menggerakkan aliran cairan ke radiator agar didinginkan oleh udara atau kipas tadi ya. Nah, termostat mengatur kapan cairan mulai bersirkulasi penuh agar mesin capai suhu kerja yang ideal. Lalu menjaga suhu tetap stabil selama proses mesin masih beroperasi. Nah, jadi termostat ini dia mengatur gitu. Jika mesin itu di atas 80 derajat suhunya, dia akan membuka gitu, atau dia ke atas gitu, dan mengalirkan cairan ke bawah.
Terus selanjutnya itu ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi ini itu sistem pelumasan dan sistem pendinginan memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan keaweten mesin. Pelumasan berfungsi mengurangi gesekan, mencegah keausan, dan membantu menurunkan suhu komponen yang bergerak. Pendinginan menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan mencegah overheat yang bisa merusak komponen. Kedua sistem ini saling mendukung untuk memastikan mesin bekerja efisien, tahan lama, dan menghasilkan tenaga optimal dalam berbagai kondisi operasi. Baik, mungkin sekian presentasi ini materi sistem pelumasan dan sistem pendinginan dari saya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih. Nah, sekarang kita lanjut ya ke materi kelima, yaitu sistem kelistrikan pada motor bakar. Nah, apa itu sistem kelistrikan? Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah rangkaian komponen yang berfungsi menghasilkan, menyimpan, dan menyalurkan arus listrik untuk mendukung kerja mesin, serta sistem pendukung lainnya. Sistem ini itu penting untuk menyalakan mesin, mengatur pembakaran, menerangi kendaraan, dan mengoperasikan peralatan elektronik seperti klakson, lampu, serta indikator. Nah, maksud dari mengatur pembakaran ini adalah di sistem injeksi. Nah, motor bakar yang sudah menggunakan sistem injeksi, itu pengaturan bahan bakarnya kan lewat dari sistem kelistrikan menggunakan ECU. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, mesin tidak akan bisa hidup atau bekerja dengan efisien. Nah, ini ada fungsi dari sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, menyediakan energi listrik untuk menghidupkan motor starter saat mesin dihidupkan. Nah, kedua, menghasilkan arus untuk sistem pengapian dan menyalakan campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Ketiga, menyalurkan listrik untuk sistem penerangan, instrumentasi, serta komponen tambahan lainnya seperti wiper dan kipas pendingin. Itu juga semua juga diatur oleh sistem kelistrikan. Makanya sistem kelistrikan ini sangat penting pada motor bakar modern ya, sekarang. Nah, sistem ini juga berfungsi menjaga kestabilan tegangan agar komponen listrik bekerja dengan baik. Ada komponen sistem kelistrikan. Komponen utama sistem kelistrikan terdiri dari sumber listrik, sistem pengisian, sistem starter, sistem pengapian, serta sistem penerangan dan instrumen. Nah, sistem penerangan ini mencakup klakson, ya, sen, lampu depan. Sistem instrumen ini mencakup ECU itu tadi, karena di dalam ECU itu tentu saja ada Arduino mengatur, yang ada juga sensor suhu segala macamnya. Nah, sistem pengisian ini itu sistem pengisian baterai ya. Baterai juga ada, karena ada nanti itu sistem pengisian itu melalui spool magnet ya namanya. Terus sumber listrik utama biasanya berupa baterai, aki ya, yang menyimpan arus searah DC. Sistem pengisian terdiri dari alternator dan regulator yang berfungsi mengisi kembali aki selama mesin masih hidup. Nah, sistem starter mengubah energi listrik menjadi energi mekanik untuk memutar mesin saat dihidupkan. Sistem pengapian menghasilkan percikan api pada busi agar terjadi pembakaran di ruang bakar. Nah, sistem pengapian ini dia menghasilkan bukan api ya sebenarnya, tapi listrik kecil, tapi tegangannya itu besar. Makanya ketika kabut-kabut itu disemprotkan oleh injeksi atau karburator, nah itu langsung terbakar dia oleh busi tersebut, langsung meledak. Nah, selain itu terdapat sistem penerangan dan tanda seperti lampu depan, lampu rem, klakson, serta panel indikator atau sen. Selanjutnya, nah ini ada sistem pengapian ya pada sepeda motor. Ini mencakup sistem ini juga listrikan juga. Nah, pertama ketika kontak itu di on kan, nah dia sebelum di starter gitu. Nah, dari sumber utama listriknya itu dari aki ini, dari aki.
Nah, kemudian jika mesin itu sudah dinyalakan, aki ini, baterai ini diisi oleh nih spool magnet. Spool magnet ini pertama-tama menghasilkan arus AC volt. Nah, kemudian dia masuk ke kiprok, kemudian diubahlah menjadi arus DC 12,6 volt. Nah, ini dia yang menjadi acuan lah untuk mengisi aki. Jadi walaupun aki itu nggak dicas terus-terusan ya, tapi karena di dalamnya itu ada sistem ini juga, sistem pengisian juga. Jadi kalau emang kepepet misalkan aki tekor atau apa, tinggal ini aja sih, tinggal di jumper terus nyalain motor terus dijalanin, karena kan ada pengisiannya nih, ada spool magnet di sini. Itu tembaga isinya, tembaga lilitan tembaga yang menghasilkan arus listrik yang mula-mula itu dari AC volt. Nah, kemudian ke sini atas ini ada sistem pengapian ya, dari baterai juga tentunya, pengapian kontak on. Nah, di sini ada busi. Nah, mengarah ke busi ini memercik. Nah, kemudian bahan bakar dan udara masuk. Nah, terjadilah langkah pembakaran di sini. Nah, itu dia fungsi dari baterai tersebut. Nah, ini mencangkup transistor, ada D2, SCR, segala macamnya di sini. Kita lanjut. Ini saya ambil foto dari YouTube ya. Nah, di sini ada prinsip kerja sistem kelistrikan. Saat mesin belum hidup, semua arus itu diperoleh dari baterai. Setelah mesin hidup, alternator mulai berputar menghasilkan listrik untuk mengisi baterai dan memberi daya ke seluruh sistem. Alternator ini spool magnet ya, tahu itu ya. Nah, saat mesin belum hidup, semua arus diperoleh dari baterai. Nah, makanya walaupun mesin itu belum hidup tapi kontak sudah on, nah lampu indikator tuh tetap nyala, misalkan lampu sen, klakson, lampu depan, itu tetap nyala karena listriknya itu ya dari baterai ini, dari aki itu sendiri. Regulator mengatur tegangan agar tetap sesuai dengan kebutuhan komponen. Nah, regulator ini berperan penting, sangat penting, karena agar tidak menjadi korsleting ya, karena kelebihan arus itu sendiri. Nah, regulator inilah yang berfungsi mengatur tegangan itu. Terus arus listrik juga mengalir melalui rangkaian tertutup yang diatur oleh saklar relay agar setiap sistem bekerja hanya saat dibutuhkan. Nah, jika tidak dibutuhkan dia tidak bekerja. Semua sistem bekerja saling mendukung untuk menjaga fungsi kendaraan tetap optimal. Ini nih ada sistem pengisian. Sistem pengisian berfungsi mengubah energi mekanik dari mesin menjadi energi listrik untuk mengisi baterai dan menyuplai kebutuhan listrik kendaraan. Itu tuh tadi ya yang saya jelaskan, itu dia memakai namanya spool magnet itu, yang menghasilkan arus AC volt tadi ya, dan diubah ke DC itu. Kemudian ya diusilah aki tersebut. Komponennya terdiri dari alternator, regulator, dioda penyearah, kemudian ada aki ya. Alternator menghasilkan arus bolak-balik AC. Saat engkol berputar, arus ini diubah menjadi arus searah DC oleh dioda agar sesuai dengan kebutuhan baterai dan sistem kendaraan. Dioda dan tadi ada di dalam ya, kiprok. Regulator mengatur tegangan agar tetap stabil pada kisaran 12-14 volt. Jika sistem pengisian rusak, aki tidak akan terisi dan kendaraan sulit dihidupkan. Nah, itu. Makanya pentinglah untuk mengecek sistem listrikan ini, karena jika sistem listrikan rusak, tekor akinya dan terus-terusan dicas, kemudian tekor lagi karena dia nggak ngisi ya. Karena itu tadi regulatornya rusak atau spool magnetnya rusak, kayak harus diperhatikan. Walaupun untuk penggantian kiprok dan spool magnet itu jarang ya, mungkin 24.000 km gitu baru keganti. Lanjut, sekarang ada sistem pengapian. Nah, tadi kan sistem pengisian, sekarang ada sistem pengapian. Sistem pengapian berfungsi menghasilkan percikan api di busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Nah,
dia menghasilkan percikan listrik kecil api di busi untuk menyalakan campuran udara dan bahan bakar yang seperti kabut itu ya. Kemudian dibakar, meledak, dan jadilah sistem mekanik gitu di dalam pembakaran. Terdapat dua jenis sistem pengapian, yaitu konvensional dan elektronik. Pada konvensional, arus dari baterai dialirkan ke koil pengapian dan diputus oleh platina untuk menghasilkan loncatan bunga api di busi. Nah, pada sistem elektronik, pemutusan arus itu dilakukan oleh transistor atau CDI. CDI itu kapasitor discharge ignition. Nah, yang lebih efisien dan tahan lama. Itu dia keunggulannya ketimbang dari sistem konvensional. Sistem pengapian yang baik menentukan kualitas pembakaran dan efisiensi dari bahan bakar tersebut. Nah, selanjutnya ada sistem starter. Sistem starter digunakan untuk memutar poros engkol agar mesin mulai beroperasi. Saat kunci kontak diputar ke posisi start, terus arus baterai itu mengalir ke motor starter melalui relay atau solenoid. Nah, kemudian starter itu berputar dan terjadilah sehingga piston itu dapat melakukan langkah hisap pertama. Ketika starter itu dihidupkan, nah kemudian roda gila atau flywheel, nah itu dapat melakukan langkah hisap pertama. Terus setelah mesin hidup, arus ke motor starter otomatis terputus. Komponen penting dalam sistem ini antara lain baterai, kunci kontak, relay starter, dan motor starter itu sendiri. Nah, ini ada jenis arus sistem kelistrikan. Sistem kelistrikan kendaraan menggunakan arus searah DC. Alternator menghasilkan arus bolak-balik AC, tetapi disearahkan menjadi DC oleh dioda. Nah, dioda ini ada komponen dalam dari kiprok tersebut agar bisa digunakan untuk mengisi aki dan komponen lainnya. Makanya jika kiprok itu rusak, nah tidak terjadi pengisian aki tersebut. Tuh. Tegangan standar pada kendaraan ringan umumnya itu 12 volt ya. Sedangkan kendaraan berat nih, kendaraan ringan seperti motor konvensional itulah. Sedangkan kendaraan berat itu seperti truk atau bus itu menggunakan 24 volt untuk mendukung beban listrik yang lebih besar ya, seperti traktor di teknik pertanian itu ya. Tentu membutuhkan listrik yang besar juga itu 24 volt. Nah, selanjutnya itu ada gangguan pada sistem kelistrikan. Masalah pada sistem kelistrikan biasanya disebabkan oleh aki yang lemah, sambungan kendor, nah ini juga ya sambungan kendor, karat pada terminal, sekring putus, atau alternator yang rusak. Nah, mungkin yang lebih ribet itu ada pada nih mencari sekring yang putus dan sambungan kendor. Nah, jika arus itu berlebih ya menyebabkan sekring ini bisa putus karena arus berlebih itu. Makanya harus ada yang namanya tadi ini nih. Ada yang namanya pengatur ini tadi. Nah, pengatur terjadinya ini kelistrikan tersebut karena bisa memantau arah dari masuknya listrik. Nah, kemudian perawat nih gejalanya meliputi nih lampu redup, nah itu gejala salah satunya. Terus starternya yang berat, suara klakson yang lemah. Nah, suara klakson yang lemah ini relatif ya antara emang klaksonnya yang sudah tua atau sudah rusak atau dari sistem kelistrikannya. Terus ada indikator baterai menyala di dashboard. Nah, ini menunjukkan aki lemah ya. Biasanya di motor-motor seperti Beat, kemudian Aerox dan segala macamnya itu ada yang namanya indikator baterai itu. Jika indikatornya menyala itu berarti akinya itu lagi lemah. Diperlukan untuk ini cas aki secara manual karena ada kerusakan lah pada spool magnetnya itu. Perawatan rutin seperti membersihkan terminal, aki, memeriksa tegangan serta memastikan kabel tidak aus penting dilakukan untuk menjaga kendali sistem kelistrikan. Nah, ini solusinya ya. Nah, kesimpulannya, sistem kelistrikan adalah bagian vital dari motor bakar yang menunjang semua fungsi kendaraan, dari menyalakan mesin, menyalakan lampu, hingga mengatur sistem elektronik. Kinerja sistem ini sangat bergantung pada kondisi aki, alternator, serta koneksi kabel yang baik. Pemeliharaan berkala diperlukan agar sistem tetap efisien, berkomponen panjang, dan kendaraan yang
dapat beroperasi dengan aman dan stabil. Kasih ya. Nah, kita akan lanjut ini ke materi terakhir ya, yaitu sistem transmisi manual dan otomatis. Mungkin sekian aja dari saya untuk sistem kelistrikan ini. Salah atau kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Baik, sekarang kita lanjut ke materi terakhir ya dari tugas besar mata kuliah motor bakar dan traktor pertanian ini, yaitu materi terakhirnya adalah sistem transmisi manual dan matic. Pertama, apa itu sistem transmisi? Sistem transmisi adalah rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Nah, pastinya ya. Kalau dari mesin kan, kalau mesin aja kan dia ngidupin ininya, ngidupin mesinnya yang nggak bisa nyalurin ke roda gitu. Nah, untuk penyalurannya itu butuh yang namanya roda penggerak yang termasuk dalam sistem transmisi. Transmisi berperan penting dalam mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan kendaraan agar sesuai dengan kondisi jalan. Nah, ini ya peran penting juga. Dalam pengaturan torsi, sistem transmisi itu penting ya agar sesuai dengan kondisi jalan. Tanpa transmisi, tenaga mesin tidak dapat dimanfaatkan dengan efisien. Saat kendaraan berakselerasi atau menanjak, transmisi menyesuaikan perbandingan gigi agar tenaga tetap optimal. Misalnya untuk kendaraan bermotor ya seperti gigi atau bermobil lah intinya yang menggunakan sistem transmisi manual. Nah, itu untuk tanjakan misalnya itu nggak bisa langsung pakai gigi 5, 4, nah, karena nggak bisa nanjak ya, dia harus menggunakan roda penggerak atau transmisi satu atau dua lah. Secara umum sistem transmisi terbagi menjadi dua, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis atau matic. Kita mulai dari transmisi manual dulu. Ini ada tujuan dan fungsi dari sistem transmisi ya. Fungsi utama transmisi adalah mengatur tenaga yang dihasilkan mesin sebelum diteruskan ke roda. Transmisi berfungsi mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan, memungkinkan kendaraan bergerak maju atau mundur, serta menjaga mesin tetap hidup saat kendaraan berhenti. Sistem ini juga membantu mesin bekerja pada putaran optimal agar efisiensi dan tidak cepat rusak. Dengan pengaturan tenaga yang tepat, transmisi mampu meningkatkan efisiensi, bahan bakar, dan kinerja dari kendaraan secara keseluruhan. Nah, yang pertama-tama itu kita akan terlebih dahulu membahas komponen sistem transmisi dari manual. Transmisi manual memiliki struktur mekanis yang sederhana dan mudah dipahami. Komponen utamanya meliputi kopling yang berfungsi memutus dan menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Gak heran ya, untuk naikkan gigi atau menurunkan gigi itu menggunakan kopling karena dia fungsinya itu untuk memutus dan menghubungkan tenaga mesin ke transmisi. Strap flywheel atau roda gila yang menyimpan energi putaran dari mesin dan menyalurkannya ke kopling. Tenaga kemudian diteruskan melalui poros input menuju gigi transmisi untuk diubah sesuai kebutuhan kecepatan dan torsi. Lagi ya tadi, jika kondisi kendaraan, kondisi jalannya itu menanjak, otomatis tenaganya itu kan harus besar gitu. Namun torsinya juga harus besar. Nah, jadi memakai gigi 1 ataupun 2. Gigi-gigi ini diatur agar perbandingan tenaganya dapat disesuaikan dengan kondisi jalan. Sinkronizer berperan menyamakan kecepatan gigi agar perpindahannya terasa halus. Sedangkan poros output meneruskan tenaga ke gardan atau poros penggerak. Semua proses dikendalikan oleh tuas persneling. Nah, ini ya, yang digerakkan langsung oleh pengemudi. Jika di mobil itu pastinya ada tuas persnelingnya, jika di motor tuh ada tempat mengatur giginya, biasanya di sebelah kiri ya. Kemudian kita selanjutnya akan masuk ke prinsip kerja transmisi manual. Prinsip kerjanya itu saat pengemudi menekan pedal kopling, nah hubungan tenaga antar mesin dan transmisi itu terputus dia.
Nah, jadi walaupun digas sebesar apapun dia tidak akan jalan mobil atau motor tersebut jika pengemudinya itu menekan kopling. Nah, tuas persneling ini dipindah untuk memilih gigi sesuai kondisi. Setelah kopling dilepas perlahan, tenaga dari mesin mengalir kembali ke transmisi dan diteruskan ke roda. Nah, setelah kopling itu dilepas, pastinya roda-roda itu, roda gigi segala macamnya pasti akan tersambung kembali. Gigi pertama menghasilkan torsi yang besar, namun dengan kecepatan yang rendah, cocok untuk start awal atau menanjak. Yang saya bilang tadi ya. Gigi berikutnya memiliki perbandingan lebih kecil untuk mencapai kecepatan yang tinggi. Proses ini dilakukan manual oleh pengemudi agar torsi dan kecepatannya itu sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sistem transmisi manual. Nah, yang pertama itu ada transmisi 4 kecepatan. Nah, umumnya itu digunakan pada kendaraan lama seperti ya motor-motor ya. Motor-motor lama itu kan umumnya itu masih memakai 4 seperti Supra, Vega gitu. Masih 4 lah. Nah, kita masuk ke transmisi 5 atau kecepatan gigi 5. Umumnya itu ada pada mobil dan motor modern. Nah, motor-motor modern tuh sudah mencapai ini dia giginya 5 gitu. Nah, terus yang untuk transmisi ke-6 atau kecepatan ke-6 itu untuk performa tinggi dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Umumnya jika di kendaraan bermotor itu ada pada motor-motor yang ber-cc besar ya, seperti ya CBR dan sejenisnya, Ninja dan sejenisnya itu umumnya sudah memiliki 6 kecepatan ya. Namun untuk di mobil juga ada banyak gitu. Tapi di motor itu setahu saya untuk yang cc-nya di atas 250 cc atau di atasnya gitu. Nah, terus yang itu ada transmisi close ratio. Nah, setiap gigi ini memiliki jarak rasio yang kecil. Ini dikhususkan untuk cocok gitu untuk balapan. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari transmisi manual. Transmisi manual memiliki kelebihan berupa kontrol penuh terhadap tenaga mesin, akselerasi cepat, terus juga konsumsi bahan bakar yang irit, serta biaya perawatannya murah karena komponennya cenderung lebih sederhana. Nah, umur pakainya juga cenderung lebih lama jika dirawat dengan baik. Namun, kurangannya itu ada pada kurang nyaman digunakan di kondisi lalu lintas padat karena pengemudi harus sering menginjak kopling dan mengganti gigi. Nah, ini nih maksudnya misalkan nih pada kendaraan bermotor yang menggunakan kopling di saat terjadi kemacetan itu kan harus pinter-pinter pengemudinya itu mengaplikasikan koplingnya begitu. Nah, itu kalau macetnya lama otomatis tangan ini pegel gitu. Nah, itu kelemahan dari koplingnya sendiri. Pengemudi yang kurang terampil dapat menyebabkan perpindahan giginya kasar dan mempercepat keausan dari komponen. Nah, tadi kan kita udah ngebahas transmisi manual. Sekarang kita bakal masuk ke transmisi matic nih, transmisi otomatis. Nah, pertama-tama itu ada komponen dari transmisi matic. Transmisi matic terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu torque converter, planetary gear set, sistem hidrolik, valve body, oil pump, ATF, dan ECU. Nah, tentu saja ada ECU karena sistem otomatis itu digunakan untuk mobil-mobil yang baru biasanya. Harus juga menggunakan ECU. Nah, kita bahas yang pertama yaitu torque converter. Ini berfungsi menggantikan kopling dengan menyalurkan tenaga mesin menggunakan fluida. Nah, untuk torque converter ini dia sistemnya sama seperti kopling namun tidak diaplikasikan gitu. Nah, tapi berfungsi untuk menyalurkan tenaga mesin menggunakan fluida dia. Terus planetary gear set ini mengatur rasio gigi sesuai kecepatan kendaraan. Juga ada sistem hidrolik dan valve body itu berfungsi untuk mengatur tekanan oli untuk perpindahan gigi otomatis. Oil pump menjaga tekanan oli tetap stabil. ATF itu berfungsi untuk melumasi, mendinginkan, dan menyalurkan tenaga dari hidrolik. Nah, sekarang ada ECU. ECU lagi-lagi berperan.
ECU mengontrol seluruh sistem berdasarkan sinyal sensor kendaraan agar perpindahan gigi itu halus dan efisien. Tentunya untuk motor bakar modern ya, menurut saya yang paling berperan yaitu adalah ECU, karena di sini untuk seluruh sensor-sensornya itu dikontrol oleh ECU. Tentu saja yang di dalamnya ECU itu ada namanya Arduino. Lanjut, kita masuk sekarang itu ke prinsip kerja transmisi matic. Prinsip kerja transmisi matic itu dimulai dari torque converter yang berfungsi menyalurkan tenaga mesin ke transmisi melalui aliran oli. Saat mesin itu berputar, impeller di torque converter itu mendorong fluida ke turbin sehingga tenaga itu berpindah tanpa kontak langsung. Ketika kendaraan melaju, ECU itu mengatur tekanan oli berdasarkan kecepatan dan beban mesin. Nah, tekanan oli ini mengaktifkan planetary gear yang sesuai untuk menghasilkan rasio gigi yang dibutuhkan. Nah, semua proses ini terjadi otomatis dan halus tanpa perlu pedal kopling, sehingga pengemudi itu cukup mengatur pedal gas dan rem. Nggak heran ya, di motor atau mobil matic itu nggak ada yang namanya perpindahan gigi manual gitu, ini otomatis. Lanjut, ada kelebihan dan kekurangan dari transmisi matic. Nah, transmisi matic ini memiliki kelebihan berupa kemudahan dan kenyamanan yang tinggi karena tidak memerlukan kopling serta perpindahan giginya lebih berlangsung otomatis dan halus. Nah, kalau kopling tadi kan kalau terkena kemacetan itu kan capek ya, tangan kirinya atau misalkan di motor gitu, tangan kirinya itu kan capek gitu menggerak-gerakkan kopling terus. Nah, kalau otomatis enggak, tinggal gas rem. Nah, ini dia keunggulannya tuh, memudahkan pengemudi. Sistem ini juga cocok untuk penggunaan di kota dan bagi pengemudi yang pemula. Nah, di kota kan untuk padat ya, padat penduduk, jadi otomatis banyaklah terjadi kemacetan. Jadi cocok untuk di kota dan pemula-pemula kendaraan gitu yang baru belajar motor biasanya. Nah, cocok nih untuk ini nih untuk pemula dia, karena simple, tinggal mengatur gas dan remnya saja. Beberapa jenis modern seperti CVT dan DCT juga memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik. Nah, namun kekurangannya juga terletak pada biaya perawatan dan perbaikan yang lebih mahal. Nah, ini ya, kalau di motor matic kan ada CVT. Nah, jika CVT itu mengalami CVT itu ini ya, dia sensitif gitu ya, kadang-kadang rusak. Terus untuk biaya perawatan juga mahal di CVT itu ya, misalkan rusak mengganti roller, terus juga panbel juga harus diganti juga setiap kurang lebih 12.000 km itu. Nah, pergantiannya juga mahal ya, belum lagi untuk kampas gandanya itu di CVT itu. Nah, komponen-komponennya inilah yang menyebabkan mahal gitu di CVT tersebut. Terus juga konsumsi bahan bakarnya juga lebih boros dibanding manual. Nah, serta respon akselerasi yang cenderung lambat dan kontrol tenaga lebih terbatas karena dikendalikan oleh sistem otomatis. Gak heran ya, karena ya torsinya juga lebih besar di motor manual ya, di transmisi manual dibanding di transmisi matic ini. Tuh. Lanjut, kita sekarang ada di perawatan sistem transmisi. Nah, perawatan sistem transmisi itu perlu dilakukan secara rutin agar tetap bekerja optimal dia. Oli transmisi itu harus diganti sesuai jadwal, yaitu setiap 10.000 atau 20.000 km. Memang beda karena ya dia untuk melumasi sistem transmisi aja gitu, oli-oli transmisi ini bukan masuk ke sistem ini pembakaran. Kalau di sistem pembakaran kan dia panas terus menerus gitu. Tapi kalau di oli transmisi itu enggak terlalu panas begitu dia. Nah, pengertiannya itu setiap 10 sampai 20.000 km untuk transmisi manual dan 40.000 sampai 60.000 km untuk transmisi matic. Nah, selain itu, periksa juga kebocoran oli serta kondisi seal untuk mencegah kerusakan komponen dalam. Nah, di transmisi matic kan biasanya ada seal tuh yang pecah tuh, yang bocor. Nah, itu menyebabkan olinya tuh bleberan. Jadi oli di dalam sistem transmisi itu habis, nggak ketahuan kalau nggak dicek. Nah, menjadikannya itu ya habis, terus menyebabkan kerusakan gitu pada sistem transmisi. Nah, pada sistem transmisi manual
hindari mengganti gigi tanpa menekan kopling agar gigi tidak cepat aus. Nah, ini ya. Jadi memang ini ya, memang bisa mengganti gigi itu tanpa menggunakan kopling, tapi ya komponennya tuh cepat aus dia. Tapi sekarang itu udah ada teknologi yang namanya quick shifter itu. Nah, itu berfungsi untuk ini, dia nggak usah ribet-ribet mencet kopling untuk ini, untuk perpindahan giginya. Namun kopling itu berguna untuk awal jalan aja, pas mau jalan ditekan gitu. Tapi kalau udah jalan dia nggak usah pakai kopling lagi. Nah, untuk transmisi matic itu gunakan oli ATF sesuai spesifikasi pabrikan dan hindari menarik kendaraan dalam jarak jauh dengan roda penggerak menyentuh jalan karena dapat merusak sistem hidrolik. Lanjut nih, sekarang ada perbandingannya itu. Perbandingannya itu transmisi manual, pengoperasiannya itu manual tuh, menggunakan kopling. Sehingga otomatis tanpa kopling yang transmisi matic. Kenyamanan, kurang nyaman di macet. Nah, transmisi matic itu nyaman dan mudah. Efisiensi BBM nih. Nah, manual ini lebih irit, matic itu lebih murah. Perawatannya itu murah dan mudah transmisi manual tuh. Sedangkan matic itu mahal dan kompleks. Ini nih butuh membongkar motor matic itu butuh ini ya, butuh ketelatenan atau pengetahuan yang tinggi gitu. Terus ada biaya akselerasi juga nih. Kalau manual itu kan cepat dan responsif, tapi kalau transmisi itu matic itu halus tapi lambat di awal. Biaya produksinya itu lebih murah. Nah, transmisi matic ini lebih mahal. Nah, umur pakai nih untuk manual itu tahan lama. Nah, transmisi matic itu tergantung pada perawatan ATF-nya. Lanjut ya. Terakhir kita bakal masuk ke kesimpulan. Nah, yang terakhir ini kita masuk ke kesimpulan. Transmisi manual dan matic itu memiliki fungsi yang sama, yaitu mengatur tenaga mesin agar efisiensi dan sesuai kebutuhan. Manual itu unggul pada efisiensi dan kontrol penuh, cocok untuk pengemudi berpengalaman. Matic unggul pada kenyamanan dan kemudahan penggunaan, cocok untuk lalu lintas di perkotaan. Namun untuk efisiensi kontrol penuhnya itu kurang dia. Nah, pemilihan sistem transmisi harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi jalan, dan preferensi pengendara. Kan nggak mungkin juga kalau tinggal di kebon pakai matic, kan hancur nanti maticnya. Terus dengan perawatan yang tepat, kedua jenis transmisi dapat bekerja optimal dan tahan lama. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya, karena saya juga masih belajar ya di sini. Sekian tugas besar mata kuliah motor bakal traktor pertanian yang diampu oleh Bapak Dr. Mareli Telaum Banua STP MSC. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton.